Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara menghindari dengung dalam rakit amplifier. Di sini kebetulan saya lagi merakit amplifier dan kebetulan di sini memang belum selesai. Jadi di sini kita akan bahas dulu agar supaya dalam merakit kita tidak salah dan menimbulkan dengung pada amplifier. Langsung saja di sini yang pertama yaitu letak. Jadi untuk letak trapo ini kita usahakan di sisi atau kira-kira tidak berdekatan dengan kit power dan tune control. Apalagi dengan kit untuk echo atau mic ini untuk bagian trapo sangat dianjurkan jangan berdekatan. Jadi kita jauhkan untuk posisi bagian kit echo atau kit tune control. Makanya di sini untuk penempatannya untuk trapo di sini kita posisikan di sebelah kiri, umpamanya seperti ini. Jadi berdekatan dengan bagian stop kontak dan bagian input untuk AC in. Jadi ini adalah AC in dan ini stop kontak. Dan trapo kita posisikan seperti ini, jadi berdekatan dengan in untuk AC dan stop kontak. Jadi harus seperti ini untuk penempatan traponya. Ini langkah pertama agar dalam merakit amplifier atau power kita tidak dengung. Dan untuk penempatan power seperti ini, dan ini bertujuan untuk supaya heatsink terkena angin dari kipas. Dan setelah penempatan seperti ini untuk bagian trapo, bagian power, dan bagian tune control seperti ini. Nah yang kedua yang sering terjadi biasanya bagian ground. Untuk ground atau CT di sini yang pertama kita sambungkan dari trapo ke elko ke bagian power supply, dan selanjutnya untuk bagian CT-nya kita sambungkan ke power ke sini. Dan yang ini untuk bagian tegangan min dan plus CT ini kita ikutkan ke bagian sebelah kiri. Jadi untuk tegangan min plus dan ground atau CT-nya ini kita ikutkan ke sebelah kiri, ke PCB sebelah kiri. Dan PCB yang sebelah kiri kita pasangkan langsung ke elko. Jadi untuk semuanya, untuk CT min dan plusnya yang ini ke elko, dan yang ini kita ikutkan ke PCB yang sebelah kiri seperti itu. Nah di sini kita akan pasangkan dahulu. Dan walaupun ini berdekatan, di sini kita beri untuk kabelnya jangan terlalu dekat, karena nanti bila mana ada masalah kita dengan mudah bisa memperbaikinya. Seperti yang sebelah kanan ini memang dekat kalau kita pasang seperti ini, posisi sudah oke. Namun jika ada masalah ini akan kita bawa ke atas seperti ini. Dan kalau kabelnya pendek ini akan sulit, dan kita harus membuka untuk kabel-kabel tegangannya jika memang pendek. Jadi harus kita perpanjang untuk kabelnya seperti ini. Jadi kita posisikan seperti ini, umpamanya CT, dan kita ukur saja panjangnya CT ke CT. Jadi dari sini ke sini, dan sekarang dari PCB yang kiri ke power supply. Kita pasangkan yang sebelah kanan untuk CT-nya. Kita sambungkan CT yang kanan, kita ikutkan ke CT yang kiri. Dan ini untuk min dan plusnya ini kita ikutkan semua ke PCB yang sebelah kiri. Nah baru dari PCB yang sebelah kiri kita sambungkan ke elko. Nah sekarang untuk
CT-nya sudah kita sambungkan. Jadi semua untuk tegangan min dan plus kita ikutkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri seperti CT ini, dan baru dari sini ke power supply. Dan selanjutnya yang bisa menyebabkan dengung yang harus kita hindari yaitu bagian ground di PCB. Bagian ini juga akan menimbulkan dengung jika kita tidak perhatikan. Di sini bisa sobat perhatikan, ini adalah lubang untuk bagian kaki. Untuk kaki ke sini seperti ini. Dan di sini harus sobat perhatikan. Jadi untuk bagian PCB ini sudah benar, dan untuk lubang untuk kakinya di sini tidak tersambung dengan ground. Jadi sobat bisa perhatikan, ini terpisah, ini ada lingkaran, jadi ini tidak tersambung dengan ground langsung atau dengan CT. Jadi yang saya maksud yaitu di sini untuk lubang baut jangan terkena ground dari kit amplifier atau PCB. Yang seperti ini bisa sobat lihat, ini untuk bagian groundnya ini tersambung dengan CT. Jadi di sini bisa sobat lihat perbedaannya. Kalau yang ini terpisah, jadi sudah terpisah. Ini bagian lubangnya, sisi-sisinya ini sudah ada lingkaran pemutus. Jadi kita tidak usah khawatir CT bagian PCB ini menyambung dengan body. Jadi ini sudah terpisah. Dan untuk PCB power yang seperti ini menyambung. Jadi di sini kita harus putuskan. Jadi harus kita putuskan. Di sini kita putuskan saja jalurnya yang berdekatan dengan baut. Jadi jangan sampai baut body atau baut box ini menempel dengan CT di PCB. Jadi kita buat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini akan aman pas kita tempelkan ke box, ke kakinya. Dan ini akan menghindari salah satunya agar tidak dengung. Kalau ini sudah aman, jadi bagian bautnya ini tidak menyambung dengan bagian CT. Dan setelah CT di PCB tidak menempel dengan lubang baut, terpisah. Selanjutnya untuk bagian tune control. Jadi di sini untuk tune control ini boleh menempel dengan baut. Nah, di sini saya sarankan agar lebih kuat lagi. Ditakutkan nanti baut tune control ini tidak menempel dengan kencang. Di sini kita tambahkan. Jadi kita tambahkan dari CT di tune control ini kita tempelkan ke sini ke box. Di sini akan saya pakai satu kabel. Di sini boleh kita ambil dari mana saja, yang penting bagian CT. Ini adalah CT. Dan kita tempelkan ke body atau box. Di sini kita akan pakai baut. Satukan dengan baut seperti ini. Nah, di sini untuk ground ini sudah kita tempelkan dengan body atau dengan box ke CT tune control. Jadi untuk masanya sudah kita tempelkan dengan box atau CT-nya. Dan untuk sobat yang menggunakan box kayu, di sini kita harus beri per satu potensialnya dengan massa dengan ground dari CT juga seperti ini. Jadi kita beri kabel CT ke potensio
semua kita sambungkan seperti tadi ke CT di tune control. Ini jika kita menggunakan box yang kayu atau plastik. Dan kalau besi tidak usah, karena di sini untuk besi pasti sudah menempel ke semua bagian. Saya rasa dari bagian awal penempatan trapo, selanjutnya bagian power, bagian masaknya, bagian CT-nya tidak menempel dengan box. Terus kita tempelkan hanya dari tune control. Dan yang terakhir untuk bagian in, atau output dari tune control ke volume, dari volume ke input power, ini harus menggunakan kabel head. Jadi untuk semua bagian input dari power, bagian output dari tune control, ke sini juga ke bagian ujung, ke sini, ini menggunakan kabel head. Sekarang kita akan tes. Sobat bisa dengar mungkin. Jadi untuk suaranya tidak ada dengung sama sekali. Jadi jika sobat perhatikan dari awal sampai akhir dan sobat praktekan, insya Allah untuk perakitan amplifier atau power ini tidak akan dengung. Nah, demikian tutorial cara supaya menghindari dengung dalam merakit amplifier atau power. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.